Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Serapin Tekno. Sejak peluncuran iPhone 14 Pro, jujur gue nggak tertarik sama sekali sama tuh HP. Karena menurut gue, inovasi yang diberikan itu hanyalah gimmick belakang aja. Tapi entah kenapa nih, beberapa hari yang lalu, sekitaran 3 harian, gue iseng-iseng nih searching iPhone 14 Pro di marketplace Facebook. Nah, gue nemu nih, harganya 16,5. Dari situ gue iseng-iseng nego sekitaran harganya, bang coba dong 15 jutaan dapat gak? Nah dari situ orangnya setuju. Akhirnya entah lama kemudian gue COD tuh si iPhone 14 Pro nya. Gue langsung OTW ke Tangerang. Bayangin aja dari Bekasi ke Tangerang COD-an buat iPhone 14 Pro. Dan kenapa gue berani aja nih untuk mengambil iPhone 14 Pro? Yang pertama itu masalah harganya yang cuma 15 jutaan aja. Harganya itu di bawah dari harga pasar. Awalnya sih sebenarnya gue curiga, ini kira-kira orang ini nipu apa enggak ya? nah, di situ gue juga nggak sendirian COD. Karena kalau sendirian COD bakal digebukin mungkin gue. Di saat itu gue mengajak editor gue untuk nemenin gue langsung ke Tangerang menggunakan KRL maksudnya. Jadi dari Bekasi ke Tangerang kita naik KRL bareng-bareng. Pas waktu perjalanan itu ramenya naujubillah. Soalnya pas waktu kita COD itu sekitaran jam 6 sorean. Ya kurang lebih itu jam orang pulang kerja sih. Jadi bener-bener rame banget. Tapi nggak apa-apa karena ini demi si iPhone 14 Pro. Di saat itu gue sangat excited banget soal HP yang bakalan gue COD-in saat itu. Karena memang penjualnya menjamin bahwa ini iPhone masih bener-bener kayak baru. Like new lah ya, baterainya masih 100%. Terus juga untuk body bener-bener nggak ada minus sama sekali ataupun lecet. Jadi bener-bener kayak masih baru gitulah intinya. Ya like new lah, pokoknya nggak ada minus sama sekali. Setelah gue sampai di stasiun Tangerang, penjual menyarankan buat COD di rumahnya langsung. Di situ gua taktik tuh ya, karena memang gua nggak tahu nanti bakal diapa-apain. Tapi yang jelas gue gak mau untuk COD-an di rumah karena gue lebih memilih di tempat ramai. Dari situ gue pilih stasiun Tangerang aja buat dijadikan titik lokasi buat COD. Akhirnya entah beberapa lama orangnya mengokekan buat OTW langsung ke stasiun Tangerang. Dan akhirnya kita COD di Tangerang. Dan setelah itu gue langsung coba cek si iPhone 14 Pro nya. Akhirnya yang di tangan gue ini udah iPhone 14 Pro. Gue deal tanpa mikir panjang. Karena kenapa? Di saat itu memang unitnya bener-bener masih mulus banget. Bener-bener kayak like new. Katanya sih orangnya ini jual karena BU. BU banget. Ya tahu sendiri lah. Hidup di daerah ibu kota itu bener-bener sulit ya. Jadi orangnya BU akhirnya jual iPhone 14 Pro nya ke gua. Dan syukurnya gue dapat harga yang bener-bener miring. Cuman 15 jutaan aja. Yang dimana pasarannya itu masih di angka 17,5 untuk X Inter. Dan ini di angka 15 jutaan. Di sini gue sebenarnya agak ragu untuk masalah email. Apakah emailnya bakalan keblokir atau tidak. Tapi nyatanya kata penjual sih emailnya aman aja. Soalnya gue udah pakai sekitaran 4 bulanan. Yang dimana itu dari bulan Desember kata dia. Dan kalau kita hitung berarti sudah dipakai kurang lebih 4 bulanan. Yang dimana kalau emailnya keblokir itu paling jangka waktunya 3 bulan atau enggak permanen gitu loh. Kali dari situ gue berasumsi kayaknya ini emailnya udah permanen aktif. Yang dimana mungkin pembelinya ini mengaktifkan ataupun sellernya ya. Soalnya kata dia belinya di toko nyebut brand lagi, di toko ijo maksudnya. Jadi katanya beli di toko ijo terus ditembak email kemungkinan ya karena non bea cukai. Dan setelah itu gue percaya aja sih ya karena memang ya udahlah ya udah 4 bulan toh kalau misalnya keblokir bisa kita tembak lagi aja dengan cara permanen. Hitung-hitung juga gue masih untung. Tapi nyatanya pas waktu gue pakai gue cek-cek dan ya nggak ada blokiran sama sekali, berarti yang dimana ini emailnya udah aman dan ini permanen, bukan cuman 3 bulan aja. So, this is iPhone 14 Pro. Yang mana, to be honest, gue memang nggak expect sih bakalan sebagus ini HP-nya. Karena pas waktu di iklan itu terkesan biasa aja gitu loh. Apa sih Dylan Dynamic Island? Paling cuman gimmick doang. Tapi pas waktu gue coba, bener-bener luar biasa banget. Ini bener-bener enak banget lah, kelihatan lebih enak gitu dipandang intinya. Dan yang pasti kalau buat pamer ini lebih asik gitu loh. Apalagi ada fitur yang namanya Always On Display, yang dimana Always On Display dari iPhone 14 Pro ini bener-bener keren ketimbang dari Always On Display punyanya Android. Ya intinya untuk Always On Display-nya milik Apple itu bukan kaleng-kaleng lah. Dia cuma meredupin layar tapi tetap backgroundnya masih menyala. Sebenarnya sih isu kayak gini tuh cukup banyak ya, yang dimana kalau kita lihat beberapa hari yang lalu isu di iPhone 14 Pro itu cukup lumayan tinggi, dari mulai bar in dan juga nge-glitch. Wow,
sangat-sangat mengerikan, bukan? Tapi yang jelas gue masa bodoh ya untuk masalah hal tersebut. Karena memang gue pas waktu coba nih HP bener-bener cukup expect lah gue soal masalah dynamic islandnya. Walaupun memang fiturnya ini terkesan gimmick aja bagi kebanyakan orang. Tapi pas waktu dicoba itu bener-bener rasanya bukan kayak gimmick belakang, melainkan berfungsi banget menurut gua. Soalnya sebelumnya gue udah sempat install Dynamic Island di Android tuh. Dan device yang gue install adalah Poco X5 5G. Di situ gue ngerasa memang udah mirip kayak Dynamic Island sih. Tapi ya nggak semut gitu loh, nggak sesemut si iPhone 14 Pro ini. Ya maklum lah ya, namanya juga customan gitu. Oh ya, kita balik ke masalah fisiknya deh. Setelah itu gue pulang nih dari Tangerang ke Bekasi karena di situ udah mulai malam juga. Akhirnya gue nyampe Bekasi, nyampe rumah jam 1-an malam. Abis itu gue langsung cek-cek lagi bener-bener sampai detail dan bener aja. Yang gue dapat adalah unit bener-bener masih mulus, like new, nggak ada lecet sama sekali. Dan ini menjadi salah satu hal yang gue banggain banget. Karena memang hoki aja gitu loh, 15 jutaan dapat iPhone yang rasa baru walaupun second. Ini juga menjadi salah satu alasan gue kenapa gue sering banget beli iPhone. Merasa second ya. Maksudnya rasa second gitu. Maksudnya gue sering banget beli iPhone second karena begitulah. Soalnya kalau kita beli baru harganya itu tinggi bener, 20 jutaan. Kalau misalnya kita beli second harganya bisa pangkas sampai 5 juta. Kita dengan harga 15 jutaan aja bisa dapat iPhone 14 Pro. Tapi dengan catatan kalian ngeceknya juga harus bener-bener teliti ya. Kalau misalnya nggak ngerti cara ngeceknya, ya bawa temen lu aja lah yang ngerti buat ngecek iPhone. Atau enggak yang sering-sering COD. Memang kalau COD itu saran gue bawa temen lah. Kalau bisa satu RT gitu loh. Nggak, jangan sampai satu RT juga, malah takut tuh yang penjualnya. Ya buat teman minimal satu lah buat nemenin lu COD. Kalau misalnya ada apa-apa lu bisa teriak atau enggak bisa minta pertolongan temen lu itu. Tapi yang jelas memang pas waktu gue COD orangnya baik sih. Dan ya thank you banget lah mas, semoga nonton video ini dan ini semoga betah nih ya gue pakai. Sekarang yang paling berkesan experience gue ketika pindah dari iPhone 13 Pro ke iPhone 14 Pro ini. Yang pertama dari segi SoC, jelas SoC ini lebih ngebuild di iPhone 14 Pro karena di sini menggunakan SoC yang lebih baru ketimbang iPhone 13 Pro. Tapi sejujurnya untuk masalah SoC ini kayaknya gue nggak menemukan perbedaan yang cukup signifikan gitu loh antara iPhone 13 Pro dan juga iPhone 14 Pro. Perbedaannya itu bener-bener minim banget karena memang di iPhone 13 Pro itu udah kenceng banget. Tapi yang paling berasa adalah masalah baterai nih. Nah baterai di iPhone 14 Pro ini kan ada upgradean daripada versi sebelumnya. Tapi entah kenapa di versi iPhone 14 Pro ini baterainya terasa lebih boros ketimbang iPhone 13 Pro. Yang sebelumnya itu gue pakai bisa sampai 7 jaman di iPhone 13 Pro dan di iPhone 14 Pro ini cuma sekitaran 6 jam sampai 6 jam, 30 menitan aja. Jadi 6,5 jam lah ya. 6 jam 30 menit. Nah intinya seperti itu. Jadi memang lebih boros di iPhone 14 Pro. Apalagi kalau misalkan lu aktifin yang namanya fitur always on display. Kalau lu udah aktifin fitur always on display, baterainya itu bener-bener kerasa boros banget. Didiemin semalaman aja itu bisa berkurang sekitaran 12%-an. Wow, itu bakalan ngeri banget sih ya. Mendingan saran gue fitur always on display-nya dibatin aja lah untuk saat ini. Karena memang sampai sekarang iPhone belum ngefix untuk masalah always on display di device-nya mereka gitu loh. Mungkin di iPhone 15 kali ya lebih better gitu. Lalu untuk soal kamera nih, di iPhone 14 Pro ini memang sensornya jauh lebih besar ketimbang si iPhone 13 Pro. Tapi untuk hasil foto, tetap kayaknya iPhone 13 Pro lebih better ketimbang iPhone 14 Pro. Mungkin ini perasaan gua aja, tapi beberapa detail dan beberapa gambar kalau gue perhatikan iPhone 13 Pro lebih better. Karena memang di sini warnanya agak kurang serak gue di iPhone 14 Pro. Kalau kalian lihat juga ya mungkin bisa kalian bantu juga deh tulis di kolom komentar pendapat kalian soal iPhone 14 Pro ini dan juga iPhone 13 Pro kalau misalnya kita compare untuk masalahnya. Tapi yang jelas kita nggak bisa nge-compare lebih mendalam ya. Soalnya memang ya gue itu asal foto aja sih. Asal cepat aja, mungkin di next video bakalan gue lebih bahas sih si iPhone 14 Pro ini. Tapi kalau misalnya kita ambil video, jelas bokeh di iPhone 14 Pro itu lebih dapat karena memang sensor yang lebih besar itu mempengaruhi hasil kualitas video, terutama untuk masalah bokehnya. Bokehnya di sini bener-bener creepy, udah seperti layaknya kamera APS-C. Wow, luar biasa bukan? Jadi gue kalau misalnya ke event gak usah bawa kamera, bawa aja iPhone 14 Pro sekalian pamer gitu.
Oke guys, jadi ini adalah rekaman kamera depan dari iPhone 13 Pro dan juga 14 Pro di resolusi Full HD plus 30 fps. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Bisa kalian lihat kiri aja. Kalau menurut gue sih gue lebih prefer si iPhone 14 Pro ya. Yang warnanya itu kelihatan detail, terus juga kontrasnya juga oke gitu loh. Apalagi detailnya tajam sih kalau kita lihat ya. Cuman 13 Pro juga oke sih. Sama-sama oke sih sebenarnya, nggak ada perbedaan yang cukup signifikan. Tapi yang jelas kalau kita lihat kamera belakang tadi itu cukup kerasa ya bedanya. Oke, jadi mungkin beberapa waktu ke depan gue bakalan ngegantiin iPhone 13 Pro gue dengan iPhone 14 Pro. Yang dimana ini bakalan menjadi HP daily utama gue ya teman-teman untuk menggantikan si iPhone 13 Pro. Soalnya iPhone 13 Pro pun juga udah laku dan bisa dibilang memang untung sih gue, untung banyak bahkan. Gue jual iPhone 13 Pro itu di angka kurang lebih 15,5 dan gue ambil iPhone 14 Pro ini di angka 15 juta. Wow, untung 500.000 lagi. Tapi yang jelas HP ini bakalan gue pakai mungkin sampai perilisan iPhone 15 kali ya, 15 series atau enggak nanti gue bakalan lihat lah iPhone 15 itu seperti apa. Karena memang leakersnya itu banyak banget yang beredar, katanya udah pakai USB Type-C yang dimana itu bakalan menjamin bisa dipakai jangka panjang. Tapi yang jelas untuk sekarang iPhone 14 Pro ini udah jauh lebih cukup lah ya. Dan gue bakalan share pengalaman gue nantinya ketika sudah memakai iPhone 14 Pro kurang lebih 1 bulanan atau enggak 3 bulan sekalian. Biar kalian tahu juga nih perkembangannya gimana iPhone 14 Pro, terutama dari segi iOS ataupun dari segi pemakaian gue selama 1 bulan ataupun 3 bulan ke depan. So, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat ataupun punya pertanyaan lainnya, bisa jangan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @serapintekno jika teman-teman pengen nanya ataupun pengen DM kita. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye. Dynamic Island.